Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga kalian sehat selalu ya. Untuk yang belum berlangganan, silakan berlangganan, tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Anime Boruto episode 249 berjudul Tunas Kebencian akan rilis pada 15 Mei 2022. Di pratinjau terbaru, tampak Boruto dan lainnya masih waspada karena meskipun Funamushi dikalahkan, tapi ketua Funato Arumi masih ada. Mereka tahu akan lebih fokus kepada pemimpin mereka di episode depan. Namun nyatanya, bagaimana Funamushi masih hidup dan sepertinya memikirkan siasat lainnya? Jika menurut bocoran majalah, Funamushi menunjukkan sisi lainnya di episode ini. Tampak juga ada karakter baru yang tampak masih kecil. Dilihat dari lambang di dahinya, tentu itu adalah klan Funato. Apakah dia baik atau jahat? Lalu siapakah sebenarnya dia sehingga disorot? Menarik tentunya disaksikan ya. Tentu saja sebelum episode 249, menarik membahas anime Boruto episode 248 berjudul Pertempuran Sampai Mati Lagi. Korban untuk peperangan di negara air terus bertambah, dari korban pihak Kirigakure maupun pihak klan Funato. Ini menjadikan cerita Boruto ini semakin gelap dan menyeramkan. Ini dia poin penting Boruto episode 248 diantaranya. 1. Studio yang mengerjakan anime Boruto episode 248 ini, animasinya dikerjakan oleh Studio Fortune. Jika kita tahu, Fortune mengerjakan episode ini sangat epik sekali. Animasi pertarungan melawan Funamushi dengan efek jutsu air raksasa Funamushi, membuat adegan di akhir episode epik sekali menurut ukuran adegan aksi Boruto tentunya. 2. Denki dan Iwabe ditangkap. Rupanya anak-anak desa berhasil selamat dari pasukan Funato. Funato hanya menangkap Iwabe dan Denki. Tentu saja mereka khawatir dengan keselamatan temannya. Dilihat Funamushi dengan kejam membunuh Kagura. Sangat mungkin Funamushi telah membunuh Denki dan Iwabe. Tapi tentu Metali mewarisi semangat Rock Lee dan Guru Gai. Metali yakin bahwa Iwabe dan Denki akan selamat nantinya. 3. Warga desa berlindung. Peperangan akan terjadi lagi ke depannya. Disinilah Kapten Sarada membuat warga desa berlindung di tempat aman. Tampak di sini Sarada aktifkan Sharingan untuk klan Funato yang sedang bersiap menyerang. Kedekatan Sarada dan Buntan ditampakkan di sini, di mana Sarada akan mengatakan bahwa sebagai kapten dia menanggung keselamatan semua teman dan penduduk desa. 4. Hebishigo dan Metali. Hebishigo di sini mengingat Kagura yang rela mati demi teman-temannya. Hebishigo mengatakan bahwa dia tak punya keinginan bodoh untuk berkorban demi teman, dan dia hanya memikirkan diri sendiri. Itulah sebabnya dia bisa selamat dari berbagai pertempuran. Namun tampak setelah bertemu Kagura, Metali, Boruto, dan lainnya, prinsip Hebishigo tampak sedikit berubah. 5. Strategi Funato. Boruto dan lainnya bingung karena pasukan Funamushi tidak kunjung menyerang. Kawaki mengatakan bahwa pasukan Funato menunggu Boruto dan lainnya kelaparan. Ini karena bahan makanan mereka tentu tidak ada. Tapi justru Boruto bilang Funamushi akan melakukan serangan langsung. Itu karena dendamnya karena Seiren. Kali ini tebakan Boruto yang benar. Ternyata Funamushi menunggu arus pasang. Dia merencanakan sesuatu yang besar untuk mengalahkan Boruto. Funamushi yang masih terluka tidak bisa menunggu lagi karena Arumi akan segera memerintahkan mereka kembali. Funamushi lebih mementingkan membalaskan dendam Seiren tentunya. 6. Perintah Sarada. Pasukan Funato di pagi buta mulai menyerang. Disinilah perintah Sarada untuk menghadapi klan Funato, di mana Buntan bersama Kyuhu, Metali, dan Hebishigo, sedangkan tim 7 bersatu menyerang musuh.
Mereka menghadapi banyaknya pasukan Funato dan sedikit kewalahan, hingga sampai Funamushi muncul dan menghadapi Boruto dan lainnya. Tujuh, serangan Funamushi. Funamushi mengawali serangan dengan jutsu topan air dan Kawaki berhasil menahan serangan awal Funamushi. Meskipun menggunakan sumber air dengan gentong air, tali serangan ini bisa menghancurkan tangan ilmiah Kawaki. Disinilah Funamushi mulai memprovokasi Boruto. Funamushi mengatakan bahwa Iwabe dan Denki mati. Tapi tentu kita tidak yakin bahwa mereka benar-benar mati. Bisa saja Funamushi hanya berbohong di sini. 8. Serangan Boruto. Boruto menanyakan sesuatu kepada Mitsuki, di mana Boruto menyadari sesuatu dengan Shigetsu. Ternyata saat berwujud air, kelemahannya adalah elemen listrik. Disinilah saat sebelum menggunakan jutsu topan air, Boruto gunakan jutsu Raiton Jirensen. Dalam sekejap tampak Funamushi menjadi lemah tidak berdaya. 9. Serangan pamungkas. Rupanya tidak tampak di sana strategi puncak Funamushi dengan membaca cuaca sekitar. Dia memprediksi bahwa hujan akan turun. Dengan turunnya hujan, sumber air Funamushi menjadi tidak terbatas. Funamushi gunakan jutsu pamungkas bernama Suiton Abari Kurage dengan wujud ubur-ubur raksasa. Funamushi mengobrak-abrik desa dan menyusahkan Boruto dan teman-teman. Disinilah penampakan grafik yang keren sekali dan memuaskan untuk dilihat oleh mata. Tapi perlu diperhatikan, jika sekelas Funamushi bisa gunakan jutsu dengan skala kerusakan besar, bagaimana dengan Arumi yang merupakan guru Funamushi? Dan akan lebih kuat Ikada yang dijelaskan potensi klan terkuat di klan Funamushi tentunya. Meskipun sempat tampak terkena dengan serangan Funamushi, Boruto berhasil menerobos masuk ke badan jutsu raksasa itu. Boruto berhasil menggunakan Rasengan ke perut Funamushi. Tentu ini membuat Funamushi tidak berdaya. Tapi tekad perjuangan Funamushi belum padam. Dia berdiri dan menyandera Boruto seperti yang dilakukan kepada Kagura. Untung saja Buntan bertindak cepat dan menusuk Funamushi. Tampak Funamushi dibawa oleh pasukannya dan pergi meninggalkan pertempuran. Jika dilihat bocoran ke depan, tentu Funamushi masih hidup. 10. Kematian Hebishigo. Dengan jutsu raksasa Funamushi berhasil menghajar penuh Hebishigo di bagian kepala. Serangan fatal ini membuat Hebishigo terkapar dan tidak sadarkan diri. Kata-kata terakhir Hebishigo tentu menyentuh hati. Dia berterima kasih kepada Metali karena memujinya dalam hal selain membunuh. Kematian Hebishigo tentu saat Hebishigo sudah memiliki pemikiran yang lebih baik. Atau dengan kata lain, Hebishigo sudah sadar dan menjadi baik. Kematian Kagura dan Hebishigo ini membuat orang-orang terpukul. Mereka tentu akan meneruskan harapan Kagura dan memperjuangkannya. Diakhiri bagaimana kuburan Kagura dan Hebishigo rupanya saling berdekatan. Nah, itulah sekian pembahasan dari kami dan saksikan terus kami hanya di Awan Kai News. Terima kasih dan sampai jumpa.